wa yadafi al-balai ar-rahim dawahu biha subhanaka Allahumma wa tiyatuhu biha salam wa akhiru dawahu alhamdulillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Halaman 11 ya. Halaman 11. والمقالة الرابعة عشرة dan yang bawah dikit semua sudah ada. والمقالة الرابعة عشرة dan maqalah yang ke-14. Ruya diriwayatkan anna rajulan sesungguhnya seorang laki-laki min bani Israila dari kalangan Bani Israil, dari kaum Bani Israil, kharaja keluar ila talabil ilmi untuk menuntut ilmu. Fabalagha dzalika maka sampai berita itu nabiyahum kepada nabinya itu daripada Bani Israil alaihi salam, alaihi atasnya assalam, keselamatan. Wa ba'atha ilaihi maka diutus ilaihi untuknya. Fa'atahu maka datang itu rajul, itu laki-laki kepada Nabi alaihi salam, pada nabinya, Nabi Bani Israil. Faqala maka berkata alaihi salam, faqala alaihi salam, dan berkata itu nabinya alaihi salam, alaihi atasnya assalam, keselamatan. Lahu kepada itu rajul, ayat lidzalika rajul, yakni kepada itu laki-laki. Ya pada, hai pemuda, ini a'idzuka, ini sesungguhnya aku a'idzuka akan memberikan mau'izah, memberikan nasihat. Ya, ini orang ada bahasa kita dengarkan mau'izah hasanah, ya, alias nasihat-nasihat yang baik. Ini a'idzuka, sesungguhnya aku menasihati engkau
Bisalatihi sodin, dengan 3 perkara. Dengan 3 perkara. Fiha, yang di dalamnya itu ilmul awwalin, ilmunya orang-orang yang dahulu, wal akhirin, dan orang-orang yang akhirnya kesini-sinian gitu. Ya, orang-orang dulu sama orang sekarang gitu. Jadi dalam 3 perkara itu isinya adalah ilmunya orang-orang dulu sama orang-orang sekarang. Ayat pika dalika, ayat pika, nyatanya cukup untuk engkau, dalika itu 3 perkara. Ya. Apa yang 3 perkara itu? Khafillah, takut kepada Allah. Khafillah, takutlah kau kepada Allah. Fisirri, dalam keadaan sir, ya, dalam keadaan sepi, dalam keadaan rahasia, dalam arti dalam keadaan sendiri, sepi. Fisirri wal alaniyah, dan ketika orang banyak. Ayat fi halil khabar, yakni dalam keadaan sepi, ya, anin nasi, dari manusia. Wa fi halil zuhuri, dan dalam keadaan nampak, indahum, di sisi manusia. Tuh, yang pertama khafillah fi sirrin wal alaniyah. Tadi kan ada 3 perkara, ya. Yang pertama khafillah fi sirrin wal alaniyah. Yang kedua, wa amsik lisanaka anil khalqi la tadhkuruhum illa bi khairin. Wa amsik, dan cegahlah olehmu, ya, dan cegahlah lisanaka, lisan engkau, anil khalqi, dari makhluk, la tadhkuruhum, janganlah engkau menceritakan mereka, illa bi khairin, kecuali yang bagus-bagus, illa bi khairin, kecuali yang bagus-bagus. Khair, khair itu baik. Kama qalu, seperti apa yang dikatakan oleh mereka. Mereka siapa? Mereka para pujangga Arab, ya, para apa namanya, para kalau dulu ya, apa namanya, penyair atau orang yang bukan bikin kata-kata mutiara itu. Kama qalu, seperti yang dikatakan oleh mereka para pujangga Arab, ya. Man qurbalan nas nakhullu, man qurbalan nas nakhullu, siapa orang qurbalan nas, yang suka ngomelin orang, ya. Siapa orang yang suka ngomelin orang, ya, siapa aja ngomelin sama dia, ya. Nakhullu, maka dia akan dapat omelan lagi yang lebih daripada itu. Jadi pujaga-pujaga Arab itu ada kata-katanya sedikit tapi artinya panjang gitu, ya. Jadi kayak ini sedikit kan, man qurbalan nas nakhullu, siapa orang yang suka ngomelin orang gitu, maka dia dapat omelan lagi dari orang yang lebih daripada itu, gitu. Jadi sebenarnya kalau dipanjangin kan itu kalimat panjang, ya, tapi kalau orang-orang pujang Arab itu ada kalimat sedikit tapi maknanya bisa banyak, gitu. Man qurbalan nas nakhullu. Yang ketiga, wandur khubzaka, wandur, dan lihatlah rotimu, wanzur khubzaka, dan lihatlah atau pandanglah rotimu, alladzi ta'kuluhu, yang kau makan, alladzi ta'kuluhu,
yang engkau makan, hatta yakuna, sehingga terbukti aydalikal khubz, itu roti, minal halali, daripada barang halal. Fahina izin, maka ketika dalam keadaan halal, fahina izin, maka ketika dalam keadaan halal, takuluhu, kau makan roti. Wa illa, dan apabila tidak halal, wa illa, dan apabila tidak, maksudnya tidak halal, fala takuluhu, maka jangan kau makan itu roti. Pam tanahil fata, pam tanahil fata, pam tanahal fata, maka nyegah itu pemuda anil khuruj, daripada keluar, ila baladin akhar, ke negeri yang lain, ya, di thalabil ilmi, untuk menuntut ilmu, ya. Kelapannya, ya. Wal maqalatu rabi'ah asyarata, ruwiya anna rajulan min bani Israila kharaja ila talabil ilmi fabalagha dhalika nabiyahum alaihi salam, awa'adha ilaihi fa'atahu alaihi salam, faqala alaihi salam lahu ayli dhalika rajuli, ya fata inni a'idhuka bi thalathi khisalin fiha ilmul awwalin wal akhirin, ay yakfika dhalika khafillah fi sirrin wal alaniyah, bi halil khaba'i anin nasi wa bi halil dhuhuri indahum, wa amsik lisanaka anil khalqi la tadkuruhum illa bi khair. Kama qalu man barbala an-nas nakhullu wanzur khubzaka wanzur khubzaka alladhi ta'kuluhu hatta yakuna dhalika al-khubz min al-halal, fahina idin ta'kuluhu wa illa fala ta'kuluhu. Famtana'il fata anil khuruj ila baladin akhar li talabil ilm. Nah, dari itu dah. Ayo, kita belajar baca. Iya aja. Mau baca Arabnya aja boleh, mau baca artinya boleh, baca Arabnya boleh. Apa biar lama-lama tenget sama bahasa kitab. Itu Ar-Rabi'ata asyarata. Ar-Rabi'atu asyarah. Ruwiya. Ruwi kan wawi. Ruwiya. Ar-Rajalan. Anna rajulan binan nabiyya Israil mim bani Israil, mim bani Israil. Kharaja ila talabil ilmi Fabalagha zalika nabiyuhum alaihi salam. Faba'asa ilaihi. Kalau alaihi pakai ain, alaihi. Tapi kalau tulisan pakai hamzah berarti bacanya ilaihi. Faba'asa ilaihi wa antahu itu. Alaihi salam. Faqala alaihi salam lahu Lidzalika rajuli.
Ya, rojuli, rojuli. Rojuli ya Ya fata, hei pemuda. Pemuda itu bahasa Arabnya fata. ya fata ya fata ini Aizuka. aizuka fi salasi khosula. Khosula. Kalau ada alifnya berarti panjang tuh bacanya. Khisolin. Khisolin fiha Iya. ilmu Makanya barisin kalau dibaca. Ya. Ilmul awalin wa akhirin wal akhirin. Ai yakfika zalika khafillah fi sirri nggak ada linya langsung si sirri wal alaniyah ai fiha khobai fi halil khobai anin nasi wa fi alizoh fi halil zuhur zuhur indahum wa amsik mati zalika wa amsik lisanaka anil khalqi la tazkuruhum ila bikhair sama qalu man gor bila minas man gorbalan nas nakhulluhu wa anzur khubzaka alladzi ta'kuluhu hatta yakuna ai zalika khubzu minal halal. Iya, minal halal. Tulisan halal kayak gitu ingetin. Ya. Fahina izin ta'kuluhu wa ila wa la ta'kuluhu wa
Famtana'il fata Famtana'il fata Anil khuruj. Anil khuruj. Baladin akhar. Ba'la dulu, habis ba'la kan itu. Baladin akhar. Akhar. Ya. Pas lagi baca barisin, ya. Biar bisa kebaca para pengajar. Kayak bawa pulpen ngaji. Apa-apa. Nyoba, ya. Ayo, lagi baca. Kita belajar baca, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatu rabi'ata asyar. Maqalah yang ke-14. Diriwayatkan anna rajulan, dan sesungguhnya laki-laki min bani Israil. Kalau man artinya manusia, orang. Ya, kalau min dari Bani Israil, dari suku Israil. Kharaja ila thalabil ilmi, ingin pergi keluar untuk menuntut ilmu. Fabalagha dzalika nabiyahum, maka sampai untuknya maka sampai itu berita nabiyahum kepada nabinya alaihi salamu, atasnya keselamatan. Wa ba'atsa ilaihi fa'atahu, maka diutus untuknya. Fa'atahu, maka datang itu laki-laki alaihi salamu, kepada nabinya. Fa'ata, hu-nya itu domir. Domirnya itu balik ke nabi. Jadi fa'ata, maka datang itu laki-laki, hu, kepada nabinya alaihi salam. Gitu. Ya, hu-nya itu domir. Faqala alaihi salam, maka berkata nabinya lahu, kepada itu laki-laki. Ay lizalika rajuli, yakni kepada itu laki-laki. Ya fata, wahai pemuda, ini a'udzuka bisalati hisolin, sesungguhnya aku menasihati engkau dengan 3 perkara. Fiha ilmul awalina wal akhirina, yang di dalamnya ilmu yang masa lalu dan yang akan datang. Ai, yakni yakfi kadzalika, cukup bagimu. Itu ilmu. Ya, itu salah sisi sol. Ya. Gitu. Cukup bagimu itu 3 perkara. Gitu. Cukup bagimu itu 3 perkara. Khafillahu bisirri wal alaniyati. Khafillaha, ya. Khafillah. Jadi maf'ul. Khaf, takutlah engkau. Ya, khaf asalnya ya bisa. Khafillaha, takutlah engkau kepada Allah. Jadi kepada itu maknanya jadi maf'ul. Ya. Jadi maf'ul. Ya, enggak boleh dibaca domah, tapi harus fathah. Ya. Khafillah fi sirri wal alaniyati, takutlah engkau kepada Allah di dalam sepi dan ramai. Ai, yakni fi halil khawfa'i anin nasi, di dalam keadaan takut keadaan sepi dari manusia. Wa fi
kembali kepada manusia. manusia. Iya. Humnya itu kan jamak. Hum, huwa, huma, hum. Huwa dia laki-laki, huma dia laki-laki berdua. Hum dia laki-laki beramai-ramai. Ya, hum. Jadi jamak gitu. Wa amsik lisanaka anil khalqi, dan cegahlah lisanmu daripada makhluk. La tazakkuruhum illa bi khairin, jangan ceritakan kecuali yang baik-baik. Humnya mereka, humnya kan ada domir. Jangan La tazkuruhum, janganlah kau ceritakan mereka. Janganlah kau ceritakan mereka illa bi khairin, kecuali yang baik-baik. Kama qalu, maka berkata para Ujang Arab dia sastrawan. Man ghorbalan nasi naquluhu. Man gorbalan nasa. Ya. Oh, oke. Iya, jadi maf'ul lagi ya. Man Nas. ghorbalan nasa naquluhu. Siapa orang Barang siapa yang suka ngomelin orang, maka dia sendiri akan kena omelan. Wanzur hubzaka, dan lihatlah rotimu, allazi ta'kuluhu hatta yakunu. kalau ada hatta yakuna. Ya, karena hatta itu ambil nawasib. An lan izan kae lamu kae hatta sama tuh. Jadi kalau ada hatta kesonoinnya harus garis fathah. Jadi hatta yakuna ujungnya, bukannya nu gitu. Ya. Ayo. Wanzur hubzaka, lihatlah rotimu, allazi ta'kuluhu, yang engkau makan, hatta yakuna, sehingga terbukti aizalikal khubzi. Khubzu. Zalikal khubzu. Zalikal khubzi, yakni Itu roti. itu roti minal halal. Nah, Iya. minal halal, dari yang halal. Karena ada min. Ya, minal halali. Kalau ada min, ujung kalimat depannya itu harus kasroh. Ya, minal halali. Jangan halala, jangan halalu, tapi halali. Karena ada min, minal halali. Nah, ntar ada pelajaran. Ya. Fahina izin ta'kuluhu, dalam keadaan maka maka ketika keadaan ya. Maka ketika keadaan dalam keadaan halal kan. Ta'kuluhu, makananmu. Ta'kuluhu, maka kau makan roti. Alias silakan tuh makan roti gitu. Ta'kuluhu, makan roti gitu. Maka makan. Wa illa fala ta'kuluhu, dan apabila tidak halal, maka jangan kau makan. Famtana al-fata anil khuruji, maka tercegahlah pemuda itu dari keluar ila baladin akhar, ila ke negeri lain, ke negeri lain ditolibil ilmi, untuk menuntut ilmu. Kayak ada min, ada ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam. Kalau di depan kalimat ada kalimat-kalimat tersebut tuh, itu kalimat berikutnya harus kasroh. Kayak min, makanya al halali ujungnya kasroh, minal halali. Ya. Atau ila baladin. Nah, jangan ila baladan, ila baladun jangan, tapi ila balad harus kasroh. Iya, huruf-huruf jar, huruf-huruf yang tukang ngasrohin. Kalau di ilmu nahwu dikatakan harfu jarrin. Ya, huruful jar, huruf yang tukang ngasrohin kalimat yang ada di depannya. Min, di situ ada kalimat minal halali. Nah, al halali ujungnya itu kan berarti lam.
Karena ilmu nahu gunanya itu untuk mengetahui baris daripada ujung kalimat. Ya. Ujung kalimat itu gunanya ilmu nahu. Minal halal. Nah, ila juga ila balad. Nah. Udah. Ada lagi yang baca? Mustafa. Ayo Mustafa. Baca baik. Kalau mau baca Arabnya boleh, baca artinya lebih bagus. Kita boleh baca. Ya, dia tahu kalimat-kalimat Arab, dia tahu arti-artinya, kodanya. Al-maqo. Al-maqalatur rabi'ata asyaratan. Ruwiya. Anna rajulan ya. Alaihi salam faba'asa ilaihi fa'atahu alaihi salam faqala alaihi salam lahu ay bidzalika rajuli ya fata ay Ini bisalasi rolim fiha ilmul awalin wal akhirin ay yak tika jalika wafillaha fisirri wal alaniya ay fi halil iya anin nasi wa fi halil wa fi halil zuhuri wa fi halil zuhur wa fi halil zuhuri wa fi halil zuhur indahum wa amsik lisanaka lisan anil khalqi la tazkuruhum illa yuhir bi khairin kama qalu min man bukan min man gorbalan nasa nahulu wanzur khubzaka khubzun itu roti artinya ya zaka alladzi ta'kuluhu hatta yakuna ay zalika khubzu iya kho baca minal halalin minal halali fahina izin pahi ya na izin ingetin tulisannya tuh ya kalau ada tulisan pa ha ya n i bacanya pasti fahina izin gitu wa illa malah takuluhu famtana'il fata awal pakai fata adil buruj ila baladin famtana'a ila baladi akhir ke negeri lain litolabil ilmi. Tuh kenapa dibaca litolabi baknya kasroh? Karena ada lam. Kan tadi lam itu bisa huruf yang mengasrohkan, ya kan? Min
ila, an, ala, fi, ruba, wal ba, wal kaf, wal lam. Nah, lam termasuk huruf yang suka ngasrohin, makanya dibacanya litolabil, litolabi, ujungnya bi, ya, jangan litolaba, jangan litolabu. Dah, ya. Hadirin jamaah Majelis Taklim Al-Barakah, yang mudah-mudahan Allah memuliakan kita semua. Pada malam hari ini, ya, di malam Jumat ini, rutinitas kita kajian kita Nashahul Ibad, yang pada malam hari ini kita bacaan kita di maqalah yang ke-14, masih di bab sulasi, bab yang bentukannya 3. Ya, ada 3 perkara, ada 3 macam, ya, yang bentukannya 3. Maqalah itu yang isinya itu ada 3 perkara. Dan di sini, ya, maqalah yang ke-14, bahwasannya ada suatu riwayat, ya, sesungguhnya ada laki-laki dari golongan Bani Israil. Ini laki-laki punya keinginan untuk menuntut ilmu, pengen menuntut ilmu, pengen keluar negeri, pengen menuntut ilmu tuh. Nah, ini kepengenan laki-laki akhirnya kedengeran sama nabinya di zaman Bani Israil. Pas kedengeran bahwasannya seorang laki-laki ini pengen belajar ke luar negeri lah, ya. Nah, akhirnya diutus tuh orang tuh kepada tuh laki-laki, sama nabinya diutus. Misalnya ada utusan tuh dari nabi, bilangin tuh laki-laki suruh sini. Akhirnya datang tuh laki-laki kepada nabinya, ya, karena ada yang datang tadi nyuruh dia datang ke rumah nabinya. Nah, dia datang tuh. Nah, pas datang, ya, ini laki-laki udah di hadapan nabinya di zaman Bani Israil. Lalu nabinya itu berkata kepada laki-laki, apa kata nabinya? Ya fata, inni a'idzuka bi thalathi khisalin fiha ilmul awwalin wal akhirin. Itu laki-laki sebelum berangkat punya niat pengen belajar menuntut ilmu. Nah, akhirnya kedengeran sama nabinya, dipanggil tuh. Pas udah ada di hadapannya, didapat nasihat, ya, dapat nasihat dari nabinya. Maksudnya dibekalin dah. Kalau mungkin kayak orang-orang kita nih sekarang, misalnya ada anak kita pengen mondok keluar. Nah, itu tuh anak kita misalnya pemuda, dia pengen mondok. Sebelum mondok kita datang dulu ke kiainya setempat, kiai yang di kampungnya itu, ya. Akhirnya tuh kiainya ngasih tuh jangan nasihat. Misalnya nasihatnya bagaimana, misalnya ntar ente di sono ngaji yang benar, pondok mah gitu, ya, biar ente dapat manfaat. Seakan-akan kayak gitu, ya. Jadi karena laki-laki pengen belajar ke luar negeri, akhirnya kedengaran sama nabinya itu saat itu, ya, panggil dah. Nah, ini kalau ente mau berangkat belajar ke luar negeri, nih ane kasih mau itu hasanah, ya, dengerin gitu. Dengerin nih, ane kasih ujangan biar ente benar-benar belajarnya mantep seorang gitu, ya. Nah, apa tuh nasihatnya? Apa tuh mau itu hasanahnya dari nabinya itu? Nah, kata nabinya gini, ya pada ini itu gabi pada syaitan fiha ilmul awwalin wal akhirin. Hai muda, sini ente mau belajar keluar. Nih, ane nasihatin ente, ya. Ane kasih ujangan nih ente. Nah, ada ujangannya 3 perkara, 3 macam.
3 ini isinya sebenarnya yang 3 ini adalah ilmunya orang-orang dulu sama orang-orang sekarang. Orang-orang yang zaman dulu salafus soleh, ya, salafus soleh, terus sama ulama-ulama yang terkini itu yang 3 ini isinya dia semua itu, gitu. Ya, isinya yaitu ilmunya orang-orang dulu sama orang-orang sekarang. Penting berarti ini, gitu. Penting. Terus dalam syarahnya ayat 3. Padahal ente kalau bisa megang 3 perkara ini cukup dah buat ente. Cukup itu doang juga nasihat yang 3 ini kalau ente pegang benar udah cukup buat ente. Gitu. Yang 3. Lalu apa isinya tuh yang 3 perkara itu? Mau isu hasanah yang dari nabinya tuh, ya, yang ujangan dari nabinya untuk orang laki-laki yang mau pergi untuk ilmu. Pertama kata nabinya gini, khofillah sirri wal alaniyah. Takutlah engkau dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai, dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan banyak orang, gitu. Jangan takut, merasa takut sama Allah tapi di saat orang banyak doang. Ya, lagi rame-rame, wah kayaknya dia paling takut sama Allah nih. Baru denger aja langsung loncat buru-buru, padahal belum nunggu. Ya, saking kayaknya pengen dianggap dia yang paling takut, ya, sama Allah. Memang kita itu ya harus takut, karena kita itu dan di calon iman pun bahwasanya takut kepada Allah itu termasuk daripada cabang iman. Khof al-ma'ikobi, kita harus takut atas siksaan Allah yang sangat pedih. Kita harus takut, punya rasa takut. Jadi sama Allah itu harus punya rasa takut. Ya. Kalau sama bini takut, ya, sekarang sama kita. Takutnya bukan sama Allah, takutnya sama bini. Gitu. Takutnya sama mertua kadang-kadang. Gitu. Takut sama mertua. Harusnya takut sama Allah. Ya, kalau kata Galuh sama air takut, ya, sama hujan takut, sama Allah berani banget, gitu. Kita harus takut sama Allah, dan ini adalah satu bagian daripada cabang iman. Dan takut sama Allah dalam arti takutnya jangan kita ngumpet. Takut sama Allah itu bukannya takut nggak mau dekat sama Allah. Ya, yang disebut takut sama Allah itu justru kita harus lebih mendekat kepada Allah. Karena kalau kita nggak dekat, kita takutnya nggak dapat perhatian dari Allah, takutnya nggak dapat ridho dari Allah, ya, nggak dapat berkah rahmat dari Allah, gitu. Kalau emang takut kepada Allah, takut nggak dapat itu tuh, takut nggak dapat ridho dari Allah, takut nggak dapat rahmat dari Allah, gitu. Nah, jangan berarti takut itu kita jauh dari Allah, malah mundur, takut gua, gitu. Malah jauh, malah mundur. Jangan. Kalau takut sama orang kan kita kabur, ya. Tapi kalau takut sama Allah jangan kabur, justru harus mendekat, gitu. Karena kita takutnya itu takut akan siksaan Allah, gitu. Jangan sampai kita kena sama siksaan Allah yang disebutkan dalam Al-Quran azabun alim, ya, siksaan itu sangat pedih kan, ya. Ya, kalau kita cerita siksaan Allah kan kayak api neraka. Ya, setetes api neraka aja kalau diturun di dunia bakar semua, saking panasnya. Nah, kalau emang kita mau jajalin itu siksaan Allah, kita bara samsu aja kita sundut. Ya, bara samsu kita sundut tuh. Wih, dulu pedihnya kayak apa tahu. Panasnya kayak apa tahu. Nah, apalagi api neraka. Ya, tapi kalau sama bara samsu takut banget, padahal kesundut samsu nih takut banget itu. Tapi kadang-kadang sama api neraka yang lebih dahsyat, lebih lebih pedih, pada berani, gitu. Pada berani, ya. Padahal kita kena api dunia aja udah kayak tahu berahan, ya. Apalagi kalau kena api neraka, api neraka. Harusnya kan lebih takut lagi.
Tapi orang berbanyak sih pada berani gitu ya. Termasuk kita masih aja kadang-kadang setiap harinya berbuat maksiat. Masih nantang ya. Masih berani banget gitu sama Allah gitu. Nah, ini kata nabinya laki-laki dari golongan Bani Israil, khafillah fi sirrin wal alaniyah. Takut sama Allah dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan orang banyak. Ya, walaupun gak ada yang lihat ini gua sholat dulu lah, nggak ada yang tahu ini gitu kayak sendiri. Nah, harusnya kita tanamin juga rasa takut. Oh iya, belum sholat walaupun bagi sendiri orang nggak tahu juga, atau kan Ramadan kewajiban kita puasa, tapi lagi sendiri mau orang kagak lihat ini, makan aja dah. Nah, berarti kan itu dalam kesendirian itu nggak ada takut kepada Allah. Harusnya dalam kesendirian pun kita harus punya rasa takut kepada Allah ya. Khauf al-manqawi, harus takut atas pedihnya siksaan Allah ya. Harus takut kita jauh dari rahmat Allah. Harus takut kita kalau nggak takut ridho Allah gitu. Itu pesannya itu ya. Khafillah fi sirrin wal alaniyah gitu. Itu satu pesannya itu. Orang kalau takut dalam keadaan sendiri dia takut, dalam keadaan ramai berarti kan ya orang hebat gitu. Kita pacaran nih, kira orang-orang ngumpul banyak takut ya kan, takut dosa. Saya kira berdua doang ya, lupa dalam sepi gitu, dalam keadaan sepi udah beda lagi. Udah berani sama Allah, iya kan? Gitu. Makanya pesan ini walaupun yang nomor satu aja tuh Qofillah bisiril wal alaniyah, kita jalanin aja susah. Makanya ini ilmu salafus soleh, ya kan? Ulama-ulama terdahulu pakai ini, gitu. Takut banget sama Allah. Ulama-ulama sekarang sama, ya ulama-ulama yang benar-benar ulama ya, benar-benar ulama, bukannya ubaru tapi ulama gitu. Nah, ada ubaru gitu ya, namanya doang ulama gitu, tapi banyak kelakuannya yang enggak kayak ulama-ulama yang sesungguhnya gitu. Karena memang kata Nabi, qalilul ulama saya di zaman ada ummati, qalilul ulama wa katsirul khutbah ya. Akan datang suatu zaman pada umatku bahwasanya nanti itu ada qalilul ulama yang benar-benar ulama masih sedikit ya, tapi waktu itu khutbah. Tapi kalau yang tukang-tukang khutbah mah, yang tukang-tukang ngomong nih, yang jago ceramah, yang bisa khutbah, yang ngajak orang begini, itu banyak gitu, banyak yang tukang khutbah mah banyak. Tapi yang benar-benar ulama, yang benar-benar takut sama Allah, yang benar-benar dia selalu takarub sama Allah, zikir sama Allah, dia sholawat, ya kan, dia menyendiri, udah dikit kayak gitu. Tapi kalau khutbahnya banyak, makanya gak cukup ngaji 30 tahun kalau jadi ulama. Kalau ulama yang benar-benar ulama gak cukup. Cuman kalau buat jadi khutbah, kita sering baca buku juga ya, sering baca buku khutbah tuh, kita apalin aja terus bisa jadi khutbah, bisa jadi kata orang ya ustaz tuh ya itu ya kok khutbahnya gitu. Tapi belum tentu di saat dia sendiri dia takut sama Allah gitu. Belum tentu. Nah tuh ya satu, jadi mau itu hasanahnya, pesannya itu dari nabinya khafillah bisiril alaniyah. Terus yang kedua, wa amsik lisanaka anil khalqi la tadurhum illa bi khair, dan cegahlah lisanmu dari makhluk, jangan kau menceritakan mereka itu kecuali yang baik-baik, jangan ngomongin yang jelek-jelek gitu. Kita masih sering banget ya begini ya. Ini mau kerjaan kita kalau ngomongin orang yang buruk-buruk ya. Padahal harusnya
Kita pegang nih pesan ini gitu. Wafsik lisanakan al-khalq la tadkuru illa bi khair. Cegah lisan kita cegah nih. Ya. Dari apa? Dari menceritakan orang lain keburukan-keburukannya. Kalau kita mau ceritain illa bi khairin, yang baik-baik aja ceritain. Kalau kata Abu Hurairah, kita itu umat Islam harus saling mewangikan gitu. Jangan saling ngatain, jangan saling jatuhin. Akhirnya susah naiknya, orang dia baru naik jatuhin, ya kan? Dia baru mau melambung namanya jatuhin lagi, dijelek-jelekin lagi. Akhirnya kagak punya kagak punya yang yang segenit. Di kampung itu ada, di kampung ya di sini di kita, di mana-mana banyak. Kasarnya nggak punya tuh orang yang disepuhin gitu ya, maksudnya orang yang dituain banget, yang dihormati banget, gitu. Nggak ada figur itu nggak dibikin, harusnya figur itu dibikin figur, ya. Jadi wangiin, dia hebat, dia pintar, dia bisa segalanya dia mah. Dia tuh ulama, dia tuh ustaz. Gitu. Jadi dibagus-bagus. Kalau ini enggak, baru mau naik dikit kok, dia bisa. Apaan sih, bocah kemarin tuh mah, ya kan? Dijatuhin lagi. Berarti kan, itu bahayanya. Makanya akhirnya nggak punya figur di suatu kampung gitu. Nggak punya figur gitu. Karena nggak saling mewangikan, nggak saling mengharumkan gitu. Harusnya harus lisanakan, cegah lisanmu, ya jangan dah ngomongin yang jelek-jelek mah, kalau mau ngomongin yang baik-baik gitu. Makanya kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau yang kamu beriman, ngaku iman kepada Allah dan mengaku iman kepada Rasul, maka falyaqul khairan, berkatalah yang baik-baik aja. Tapi kalau kita nggak mampu untuk berkata yang baik, aw liyasmut, dengan diam aja udah, jangan banyak ngomong kita, gitu kan? Takut salah ngomong gitu. Mendingan diam memang. Tapi kalau memang sekira-kira bagus, ya omongin. Kalau sekira-kiranya bagus, omongin. Makanya kata Imam Syafi'i, ya, idza arada ahadukumul kalam, kata Imam Syafi'i, falyaqul idza arada alaihi kalam falyafakir, maka berpikir dulu, ya, pikirin dulu. Kata Imam Syafi'i, kalau kamu pengen berucap, ya, kalau kamu pengen berucap idza arada ahadukumul kalam fa alaihi ayyufakir, maka bagi itu harus mikir-mikir dulu. Tidak kan dalam maslahat takallam, apabila ada maslahatnya maka boleh dah ngomong. Tapi wa illa la takallam, kalau emang kira-kira enggak ada maslahatnya, ya jangan ngomong, mendingan diam gitu. Tuh, ada juga sebagian ulama bilang, man nataqa fi ghairi khairin faqad laqa. Man nataqa, jadi ada berucap itu ada kalam, ada natik, ya. Bahasa Arabnya mengucap itu ada kalam, ada natik. Kan kata ulama, man nataqa fi ghairi khairin faqad laqa. Barang siapa orang yang berucap tapi bukan kebaikan yang diucapin, maka itu orang ucapannya sia-sia. Wa man nadhara fi ghairi i'tibarin faqad saha. Barang siapa orang yang
melihat, memandang, tapi nggak jadi iktibar, nggak jadi pelajaran, maka faqad sahha, maka itu orang termasuk orang yang lupa, termasuk orang yang lupa. Wa man sakata fi ghairi dzikri, barang siapa orang yang diam. Benar kata hadis kan, kalau yaqul khairan au liyasmut, ya. Tidak mampu untuk berkata-kata baik, maka mending diam. Tapi diam pun, ya, kata ulama nih, nah, wa man sakata fi ghairi dzikri, apabila ada orang yang benar diam tapi kagak berpikir, benar-benar diam aja udah nggak ada pikir, ya, faqad laha, ya, itu orang sama, itu orang nggak ada, ya, sia-sia juga itu orang. Faqad laha, nah itu ya bahasa hukam itu, man nataqo fi ghairi khairi faqad lahu, wa man nadhara fi ghairi tibari faqad saha, wa man sakata fi ghairi fikri faqad laha, gitu. Barang siapa orang yang berucap tapi ucapan yang bukan yang baik, maka itu orang sia-sia. Barang siapa orang yang memandang sesuatu tapi nggak jadi iktibar, nggak jadi pelajaran, maka itu orang lupa, termasuknya itu. Jadi orang lupa. Ya, padahal orang dia lihat, si anu pernah asap misalnya, ya kan, atau si anu jatuh miskin tuh. Terus tadinya tuh orang udah uang, so kaya, jatuh miskin. Kan dia pandang tuh, ya. Nah, harusnya kita pandang itu jadi iktibar buat kita. Oh, kita nanti jangan gitu dah. Ya, jangan sombong, jangan gitu. Makanya kalau orang yang memandang sesuatu tapi nggak jadi iktibar, maka ya orang termasuk orang yang lupa. Jadi kalau kita memandang sesuatu atau melihat sesuatu, jadikan iktibar buat kita, pelajaran buat kita. Gitu. Oh, ya yang boleh bahaya boleh gitu. Ya, jadikan iktibar. Hanya pesan yang kedua, ya, wa amsik bisanaka anil khalqi la tadurrum illa bi khairin, ya. Kalau di sini dikatakan kama qalu man gharbala nas naqulu. Siapa orang yang suka ngomel, siapa aja diomelin. Orang salah dikit kagak ada maaf sama dia, langsung diomelin aja sama dia, ya. Nah itu dia bakalan kena omelan lagi nanti tuh. Enggak di dunia, misalnya enggak kena di dunia nih, entah di akhirat kena omelan mulu dia, ya. Tapi di dunia pun kadang-kadang kena apa namanya, kena batunya gitu. Misalnya dia sering ngomel, wah siapa aja diomelin, dia kan karena dia merasa hebat, siapa aja diomelin. Giliran di luar punya kesel, tahu yang diomelin PM, ya kan? Ya kagak PM lagi, pakaian biasa. PM diomelin sama dia, memang biasa tukang ngomel, ya kan? Akhirnya kena batunya kan? Diomel lebih lagi dapat omelan dari PM. Emang lu siapa kata gitu, ya? Bisa digebukin waktu PM. Ya biasanya dia cuma ngomel doang, kasar sama orang. Akhirnya balik, bisa lebih dapat omelan yang lebih dari itu, gitu. Gara-gara itu, gitu. Makanya, ya. Mendingan diam dah gitu, banyakin diam, kecuali kita bisa berkata-kata yang baik, kita bisa ngajak orang, ayo orang baik-baik gitu. Boleh ngomong, tapi kalau emang yang kira-kira nggak ada maslahat, nggak ada manfaat, ya maka mendingan diam, kata Imam Syafi'i. Nah, jadi yang kedua tadi pesan dari nabinya, dua laki-laki yang mau menuntut ilmu, wamsik di sana kak, anil khalqi la tadurrum illa bi khair. Yang ketiga, wanzur khubzaka alladzi ta'kulu hatta yakuna minal halal. Yang ketiga, pesannya begini nih, ente lihat tuh rotimu. Kalau dulu kan orang Arab, ya bukan dulu, sekarang juga, ya itu makanan roti, makanan pokoknya roti. Kalau kita mah, kalau bahasa di Betawi nih, kalau bahasa Indonesia, wanzur ila nasika gitu kan. Ya. Coba lihat nasi lo gitu. Ya. Lihat tuh. Wanzur ila ruzika. Ruz itu kan nasi, ya.
ente lihat tuh, nah ente pandang tuh nasi lu, ya, yang lu bakalan makan tuh alladzi ta'kuluhu, hatta yakuna minal halal. Pandang dulu tuh, kalau mau makan nasi, lu pandang dulu, lu lihatin dulu, lu pikirin dulu, apakah ini dari yang halal, gitu, apa ini dari haram, gitu. Fahina idin ta'kuluhu, kalau memang itu benar-benar halal, ta'kuluhu, boleh ente makan. Tapi wa illa fala ta'kuluhu, kalau emang itu enggak halal dari barang haram, maka fala ta'kuluhu, jangan kau makan. Dalam arti dalam memakan, apalagi orang yang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu kalau pengen hafalannya cepat, ya, ilmunya cepat dapat, ya harus dijaga makanan, jangan sembarangan. Ya, benar-benar yang halal, benar-benar halal. Kalau sekarang kan udah sama, mana yang halal mana yang haram. Ada makanan kelihatannya bacanya halal, tapi ada kandungan babinya, ya, ada haramnya, kan gitu. Ada yang kayaknya halal, tentu orang boleh nyolong, kan gitu, begitu, ya. Atau belinya ada hasil riba, kan gitu. Harusnya makanan yang kita makan itu harus benar-benar kita pikirin tuh, kita pikirin ini benar-benar halal belum sih, gitu. Benar-benar halal belum sih, gitu. Nah, karena memang penting, salah satu untuk mencerdaskan otak, salah satu untuk mendapatkan ilmu yang manfaat, itu harus dijaga benar-benar makanan yang halal, ya, jangan sampai mengandung sesuatu yang haram, atau itu makanan dari hasil subhat, atau itu makanan dari hasil riba, atau itu makanan dari hasil nolong, kan gitu. Hak orang lagi kita makan aja udah, ya. Punya siapa nih, ya kan? Wah, di majelis misalnya atau di rumah, ada makanan tuh, ya kan? Padahal tadi itu kita lihat tahu punya siapa, ya. Kita mencomot aja kita makan, ya kan? Hampir lapar lah. Nah, itu kan masih belum jelas kehalalannya. Belum jelas kehalalannya. Ya, kalau misalnya orang nggak ridho kita makan, jadi nggak halal, gitu. Nah, itu. Makanya di dalam kitab Akhlaqul Banin, akhlak yang terpuji, ya, itu sampai dia kalau di rumahnya, padahal di rumahnya, terus orang tuanya itu udah nyiapin buat anaknya, sampai dia mau makan itu nanya dulu, ya, nanya dulu. Ini punya siapa, Mbak? Ya kan? Ini punya siapa, Mak? Boleh ke saya makan? Harusnya kayak gitu. Kalau kita kan kagak. Ya, kita kagak asal di tempat nasi, tempat ini ada lauk, comot aja. Belum tentu ada kita kebagian kadang-kadang, ya. Harusnya kan nanya, ini punya siapa? Ada yang belum makan lagi enggak? Gitu. Terus adik kita atau kakak kita udah makan belum, Mbak? Tanya gitu kan. Jangan mentang-mentang kita paling pertama lagi lapar, ada makanan yang masih banyak, lah kita harus paling banyak. Itu masih termasuk, masih ada barang-barang subhat di situ. Kalau dia nggak ridho, misalnya kakak kita nggak ridho atau adik kita nggak ridho, ya kan? Wah gila, abang gua mah, ya, makan gua diembat juga semua. Kalau gua lagi lapar, kan kesel tuh akhirnya. Karena akhirnya nggak ridho, gitu. Sampai kayak gitu, ya. Kalau kita kan masalah makanan dia cuek banget, ya. Cuek aja udah sama bahaya, ya kan? Ya boleh aja kayak gitu kalau memang ulima ridho. Kayak misalnya Jamal datang bawa martabak misalnya, emang ibaratnya itu mau di majlis sudah ditaruh tuh siapa yang makan gitu, mau siapa yang makan, emang dia mau tujuannya buat rame-rame gitu misalnya, ya boleh dah ditambah juga, ya udah ulima ridho, pasti udah ridho Jamalnya juga karena emang dia udah kasih buat gitu. Ya, kayak gitu. Tapi ya perlu juga dalam kewaroan, kehati-hatian, boleh tanya, ini makan siapa ya? Gitu. Misalnya pilih sedikit, makan siapa nih ya? Gitu. Kalau dia nggak tahu, tapi kalau dia tahu, oh itu Jamal lah, buat aja udah, emang udah halal ya kan gitu. Emang udah boleh ngasih buat umum gitu, bukan buat perorangan. Gitu. Nah, jadi yang tiga ini ya kalau kita pegang nih, kita pegang cukup, padahal kata nabinya nih, ya bukan kata nabi, itu nasihat buat kita juga, bukan buat laki-laki yang pengen
pengen nyari ilmu keluar tuh bukan buat kita, ini nasihat buat kita. Nah, kalau kita bisa pegang perkara ini yang 3, maka udah cukup dah. Ente bisa termasuk orang bener udah. Ya. Ente termasuk orang-orang yang di situ yang dipakai sama ilmu-ilmu orang-orang terdahulu dan orang-orang sekarang gitu. Yakti kan, cukup 3 perkara doang ini kalau kita bisa jalanin udah cukup dah. Ya. Cukup. Mana? Qabillah bisirin wal alaniya. Takut sama Allah dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai. Terus cegah lisan kita tuh. Karena salamatul insan bihifdil lisan. Selamatnya manusia itu dengan sebab dia menjaga lisannya gitu. Atau makanya mulutmu harimau. Ya. Kalau yang gara-gara mulut bisa jadi harimau alias kita dapat terkaman sendiri. Kita bisa gara-gara mulut kita kita diterkam, ya kan gitu. Salah mulut, salah lidah. Makanya lidah itu bahaya. Makanya amsik lisan. Cegah lisan kita nih, ya. Ini lisan bahaya, paling bahaya. Makanya ya nanti udah al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yauma nakhtimu, ya. Nanti sono di akhirat nanti mulut ditutup, baru bisa ngomong. Dikunci. Yang bisa ngomong mana? Yang bersaksi. Arjuluhum, kaki, ya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, dan berkata tuh tangan-tangan mereka. Jadi tangan yang ngomong, kaki yang bersaksi. Ini tangan dulu buat apaan nih, ya kan? Buat apa aja nih dipakainya gitu. Nanti ngaku tuh tangan. Soalnya kalau mulut yang ngomong mulut mah kacau dah. Lisan mah kacau. Nah gitu. Bisa bohong gitu. Tapi kalau makanya ya itu lisan, saking bahayanya lisan. Makanya lisan itu ya lidah kita udah berapa kali bemper nih. Maksudnya berapa kali penjagaan. Ya, dijaga sama gigi, dijaga sama bibir kan gitu. Saking bahayanya lisan gitu. Makanya ya fal yaqul khairan au liyasmut, berkatalah yang baik. Kalau nggak bisa berkata yang baik, au liyasmut, dengan diam. Tapi juga tadi nasihat tadi, jangan diam doang tapi kagak berpikir. Diam itu harus berpikir gitu. Benar-benar los aja mentang-mentang bengong, diam los aja sama sekali gak ada dia pikirin. Besok anak pintar kuliah di mana ya, mondok di mana ya. Kan itu masih cakep. Nyo bengong ya los aja, rokok aja los sama kopi. Los bener gak ada yang dipikirin. Nah itu bahaya ya. Ya mudah-mudahan yang nasihat 3 ini kita bisa jalankan ya. Mudah-mudahan kajian kita malam ini ada manfaatnya buat kita. Mudah-mudahan juga duduknya kita di majelis ilmu menjadikan wasilah kita mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita, diberkahi keluarga kita, diselamatkan keluarga kita ya, dan dijauhkan daripada godaan setan, daripada azab-azab, dan juga di akhirat kita mudah-mudahan kita orang yang termasuk orang yang beruntung mendapatkan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi infa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna 'allamna Rabbi faqina wa faqih ahlana wa qurrati lana fi dinina.